kan itu karena ada maksudnya. Jadi karya tulis itu harus berisi kajian ilmiah. Jadi tidak boleh berita-berita yang populer gitu. Dia harus berisi kajian ilmiah, ada bukti empirisnya. Nah, kemudian ini yang kedua nih. Disajikan dengan tata cara penulisan yang sesuai. Sementara setiap jurnal itu punya tata cara yang berbeda. Positron punya tata cara yang berbeda dengan Prisma, Prisma punya tata cara yang berbeda dengan Jepin, Jepin punya tata cara berbeda dengan Flux, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara kita menulis artikel kita itu sesuai dengan tata cara penulisan di jurnal. Apa yang dimaksud dengan ilmiah? Ilmiah itu ya memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Nah, karena memenuhi kaidah ilmu pengetahuan, narasi yang dituliskan di dalam karya ilmiah itu tidak boleh, sangat tidak lazim Anda menggunakan kata-kata sehari-hari. Misalnya ya, penggunaan kata. Bahasa daerah itu, saya pernah mereview sebuah artikel, itu di artikel itu, artikelnya yang ditulis mahasiswa di UNES, Universitas Negeri Semarang. Itu dia mengatakan dibeset. Itu seharusnya disayat gitu ya. Jadi ada beberapa istilah yang itu masih bahasa daerah, nah itu harus dituliskan dalam bahasa baku. Kenapa? Karena ilmiah itu harus memenuhi kaidah ilmu pengetahuan dan kita tuliskan dengan bahasa yang baku. Jurnal ilmiah itu adalah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh satu lembaga. Nah, seringkali lembaga itu adalah universitas ya, atau organisasi profesi yang memuat artikel-artikel yang memiliki ciri ilmiah itu. Berisi kajian ilmiah, kemudian memiliki tata cara penulisan yang standar. Apa yang harus kita persiapkan? Nah, ini terutama untuk yang sedang TA ya. Yang belum TA juga saya rasa perlu lihat ini, apa yang harus disiapkan untuk artikel ilmiah. Dan ini karena ini wajib, sifatnya wajib, jadi semua Anda pasti akan mengalami itu. Sangat disarankan, sekarang itu media penampung utama untuk artikel mahasiswa itu ada di Prisma ya. Tetapi sangat disarankan, termasuk pada Bapak Ibu pembimbing mungkin, ini pesan untuk Bapak Ibu pembimbing, sangat disarankan untuk melihat juga jurnal-jurnal di luar Prisma. Mengapa melihat jurnal-jurnal di luar Prisma? Karena Prisma pertama belum akreditasi, yang kedua ya impact dari kinerja penelitian itu dilihat salah satunya ya penilaiannya pada jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Oleh karena itu sangat disarankan melihat juga jurnal-jurnal di luar Prisma. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mau submit artikel di jurnal-jurnal yang lain di luar Prisma atau di Prisma, apa yang harus dipersiapkan? Saya cuma minta mahasiswa melihat dua hal ya, pada saat sebelum submit ke suatu jurnal supaya ada kemungkinan diterima. Pertama, melihat author guideline. Yang kedua, template. Jadi kalau saya mau submit nih, misalkan ke Flux, jurnal Flux itu punyanya Lambung Mangkurat, Fisika Lambung Mangkurat. Apa yang harus kita lihat pertama kali? Baca author guideline, itu yang pertama. Kemudian cari template, download, kemudian sesuaikan. Kita akan langsung praktek ya. Nah, jurnal ini dikelola dengan dua sistem. Yang secara umum di Indonesia itu dengan dua sistem. Tidak ada yang menggunakan sistem membuat sendiri. Tapi bukan hampir semua. Saya bisa meyakinkan bahwa 99,9% jurnal yang diterbitkan di Indonesia itu menggunakan entah itu OJS 2 maupun OJS 3. Nah, OJS 2 dengan OJS 3 punya perbedaan sedikit pada menu. Nah, sekarang kita lihat dulu OJS 2 yang paling banyak nih. Paling banyak ada di Indonesia. Sekarang OJS 3 sudah mulai banyak digunakan juga. Tetapi yang lebih umum OJS 2. Termasuk Prisma, itu OJS 2. Kemudian Flux, Positron pun masih menggunakan OJS 2. Sekarang kita akan langsung lihat ya.
sekarang kita akan langsung lihat misalnya positron. Tadi kan disampaikan bahwa sebelum submit artikel yang harus dibaca adalah author guideline, kemudian mencari template. Author guideline biasanya terletak di menu apa kalau di OJS 2? Kalau di OJS 2, author guideline itu terletak di, biasanya ada yang meletakkan di luar. Kayak positron ini diletakkan di luar. Positron ada diletakkan di luar. Tetapi seandainya jurnal itu tidak meletakkan author guideline itu di menu luar, yang paling pasti ada itu di about. Kita klik about, saya bisa nulis di chatting kan ya. Ini saya tulis di setting. Gimana? Nggak biasa pakai Zoom. Ini kemana ini saya mau nulis di chattingnya Zoom nih. Oh, di sini. Oke. Ya, silakan diklik. Ini yang positron. Kalau Prisma juga boleh kalau misalkan Anda mau lihat Prisma. Ya, positron sama Unlam lah. Karena positron kita menggunakan sistem yang sama dengan Prisma, saya rasa dengan melihat di positron sudah tahu. Oke, semua sudah mengakses positron? Kalau sudah, nah posisi author guideline itu biasanya ada beberapa editor yang mengeluarkan author guideline seperti yang positron ini dikeluarkan di kanan menunya. Tetapi seandainya tidak ada, yang sudah pasti ada ya di semua jenis jurnal yang menggunakan OJS 2 itu di menu about. Klik about. Nah, kita masuk sini kan. People, policy, submission. Dia ada di bagian submission. Nah, ini author guideline. Klik author guideline. Author guideline ini menampilkan semua hal yang perlu Anda siapkan untuk mempersiapkan artikel. Ini saya nggak tahu. Saya punya bimbingan dulu Yogi kalau nggak salah. Yogi, terus siapa lagi? Siapa? Sudah alumni Anton. Nah, mungkin bisa konfirmasi. Kalau misalkan apa keuntungan Anda submit di luar Prisma? Entah itu di positron atau di jurnal lain. Kalau misalkan Anda submit di luar Prisma, positron atau jurnal lain, itu biasanya, kalau dulu ya, saya nggak tahu sekarang, itu ada insentif. Ya. Dosennya bisa mengajukan insentif, dan mahasiswa sudahlah submit di jurnal itu dibayarkan sama dosennya. Nah, bimbingan saya yang Anton sama itu saya insentifnya saya sampaikan juga ke yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan ya mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan menjadi motivasi. Besaran insentifnya tentu bervariasi, mulai dari seberapa besar artikel itu harus direvisi oleh dosen, kemudian dia diterbitkan di jurnal apa. Tapi secara umum biasanya kalau Anda harus submit ke jurnal-jurnal yang berbayar, biasanya apalagi kalau sudah pasti tembus ya di jurnal Sinta 3, Sinta 2, itu biasanya dosennya akan membantu untuk menanggung biaya itu. Kemudian seandainya diajukan ke insentif, nah biasanya ya entah ada 500.000 atau berapapun lah, itu akan disampaikan juga ke mahasiswa yang bersangkutan. Ya mudah-mudahan itu menjadi motivasi, tapi paling tidak ya, seandainya tidak diberikan insentif, paling tidak kalau misalkan Anda submit di jurnal yang harus berbayar, sepemahaman saya biasanya dosennya akan membantu untuk membayarkan itu. Kalau di jurnal Sinta 1-2 itu biasanya lumayan mahal, itu sekitar 1 juta, 1,5 juta, tapi setahu saya kalau itu sudah pasti tembus ya, yang membayar adalah
dosennya karena ada dana penelitian yang bisa digunakan oleh dosen. Nah, jadi pertama kali Anda lihat author guideline, ada poin-poin di sini. Silakan dibaca. Mulai dari kadang-kadang dikasih tahu kapan dia terbit, kemudian apa yang harus ada di situ, menggunakan bahasa apa. Kalau misalkan di dalam panduannya katanya harus menggunakan bahasa Inggris, ya jangan menggunakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah. Ada satu jurnal yang dia full bahasa Inggris, Sinta 2, itu punyanya STKIP yang di Singkawang, itu saya lupa nama jurnalnya. Nah, itu bahasa Inggris. Beda dengan positron yang bahasa Indonesia. Biasanya itu ya revisiannya agak lebih masif gitu ya, dan dalam beberapa kasus dosennya biasanya yang menulis dalam bahasa Inggris. Tapi intinya adalah kalau misalkan dia harus menggunakan bahasa Inggris, ya jangan tulis dalam bahasa Indonesia. Kalau diberikan opsi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti yang positron ini, poin 4, ya didiskusikan aja dengan dosennya, mau ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian manuskrip harus ada di ukuran tertentu. Nah, ini nggak usah terlalu dirisaukan, karena saya yakin semua jurnal yang dikelola dengan baik itu pasti punya template. Itu ambil saja templatenya, ikuti template itu. Jadi yang perlu dicek di author guideline, kira-kira kapan dia diterbitkan, kemudian bahasanya pakai bahasa apa, kemudian ada beberapa jurnal yang memperbolehkan kita submit masih dengan email, ada beberapa jurnal yang mengharuskan kita full menggunakan OJS. Nah, kalau di positron ini dia tidak mau terima email. Manuskrip is submitted from register panel. Kemudian harus mengandung ini. Ada title, ada abstrak, ada keyword, ada introduction, method, result, discussion, bibliografi. Jadi misalkan Anda teori ya, misalkan teori. Berarti metode itu berisi tentang formalisme dan pemodelan teoritik. Kalau eksperimen, metode itu alat bahan. Pokoknya sesuaikan. Jangan mandai-mandai gitu. Jangan bikin sorang. Kalau di dalam author guideline-nya dibilang ada introduction, ada method, ya Anda jangan bikin chapter sendiri. Misalkan chapternya apa? Physical background gitu. Nggak ada di dalam template-nya itu dibilang metode. Berarti metode. Formalisme matematis misalkan di dalam metodenya. Kemudian model teoritik itu ada di dalam metode. Kalau eksperimen, ya berarti prosedur pengambilan data, alat bahan yang digunakan, itu ada di bagian metode. Intinya adalah kalau jurnal itu bilang setelah introduction method, ikuti itu sesuai dengan apa yang ada di jurnal itu. Nah, ini disebut dalam istilah jurnal disebut sebagai gaya selingkung. Gaya selingkung itu meliputi penggunaan tipografi, rata kanan kiri, strukturnya. Kita harus mengikuti apa yang diminta oleh jurnal. Kemudian ada conclusion, ada bibliografi. Nah, di sini kalau positron itu mengharuskan menggunakan CSL filenya positron. Nanti akan kita bahas bagaimana cara menambahkan CSL file ke dalam software seperti Mendeley misalnya. Oke, setelah membaca ini, kira-kira bentuk artikel yang ditulis itu akan seperti apa, menggunakan bahasa apa, strukturnya seperti apa. Yang kedua adalah, oh ya, saya itu yang positron ya. Sekarang kita lihat yang jurnal luar. Misalnya yang ini, punya Unlam. Waduh, punya Unlam bermasalah, sering bermasalah punya Unlam. Jurnal Flux Unlam. Dia sering sering mati servernya. Ya sudah, kalau mati kita coba jurnal lain yang Sinta 2 juga, misalnya jurnal Jepin Untan. Jepin ini untuk mahasiswa yang masuk jurnal Flux. Nah, di jurnal Flux juga begitu. Ada nggak author guideline? Oh, dia keluarkan juga ada author guideline di kanan. Tapi seandainya tidak ada, kita lihat dari sama seperti tadi, about, kemudian kita lihat di submission di author guideline. Nah, di sini dia kasih tahu. Author guideline-nya ini. Syarat umumnya apa?
Kemudian penulisan artikelnya itu apa saja isinya. Wah, kalau ini tidak pakai metode, tapi material and methods. Ya, ikuti. Kalau di author guideline bilang material and method, chapternya kita tulis materials and methods gitu. Supaya tidak nanti di reject oleh editor. Ya, intinya pertama kali yang harus Anda lakukan adalah melihat author guideline untuk mengetahui bagaimana artikel itu ditampilkan. Nah, ini miliknya, ini Sinta 2, terakreditasi tinggi ya, seperti positron. Nah, di sini tidak ada author guideline di menu kanan. Cara mencari author guideline sama seperti tadi. Kalau gitu kita klik about, kemudian submission. Nah, ini ada author guideline. Intinya kalau dia menggunakan OJS 2, maka kita lihat di bagian about, kemudian submission. Nah, ini dia ngasih tahu, harus menyerahkan makalah yang terperiksa dengan hati-hati dan teliti, dan seterusnya. Kemudian, nah selalu dikasih tahu ini, strukturnya bagaimana. Ada pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan. Ikuti ini. Nah, setelah dia ngasih tahu juga periksa, submit. Jadi yang pertama kali harus Anda lakukan adalah membaca author guideline. Setelah membaca author guideline, jadi jangan tanyakan ini ke dosen pembimbing ya, karena dosen pembimbing pun nggak tahu Pak, gimana gaya selingkung jurnal Flux. Ya, pasti pembimbingnya nggak tahu, harus baca, mahasiswanya harus baca. Kecuali Anda mau Bapak pembimbing atau Ibu tolong tuliskan artikel saya, itu baru dosennya yang membaca author guideline. Ini harusnya mahasiswa. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, kita melihat template. Nah, pertanyaannya, template itu ada di mana? Ya. Template itu seringkali itu ada ditampilkan di bagian luar. Cari aja ada yang menggunakan LaTeX, ada yang menggunakan Word. Nah, ini cari kalau misalkan Prisma ya. Lihat templatenya kalau positron kelihatan templatenya di sebelah kanan ini. Kalau ini Flux, nah ini ada template di sebelah kanan. Kalau Jepin, templatenya ada di sebelah kanan. Prisma ada di mana? Kita lihat. Prisma, nah ini ada di atas. Ya, ada di atas. Oke. Setelah kita melihat author guideline, kemudian kita cari template, di dalam jurnal itu sudah dapat templatenya, hal kemudian yang harus dilakukan adalah, oh ya, itu kan tadi yang OJS 2. Sekarang saya akan tunjukkan yang OJS 3. OJS 3 biasanya letak author guideline itu di mana? Ini ada 2 jurnal OJS 3. Saya share di ini ya, di chatnya ya. Ini jurnal miliknya Unpati, Universitas Patimura, Ali. Kemudian ini satu jurnal lagi yang punya Untan. Nah, kalau dia OJS 3, OJS 3, OJS yang terakhir, itu author guideline itu ada di submission. Kalau di OJS 2, dia ada di about, menu about, kemudian submission. Kalau di OJS 3, dia ada di menu submission langsung. Barekeng. Jadi klik submission. Nah, langsung kita bisa tahu author guideline-nya ada di sini. Ya, jadi kalau OJS 3 cari submission. Kita tahu dia OJS 2 atau OJS 3 gimana? Kalau OJS 2 itu bentuknya begini. Home about itu ada di bagian atas ini. Kalau ya secara umum ya, secara umum dia home about itu ada di atas. Kemudian kalau di OJS 3 itu ya mungkin kalau misalkan Anda lihat di sini tidak ada. Jadi misalkan di about jurnal tidak ada tidak ada author guideline, ya Anda cari aja di bagian submission. Berarti ada submission di sini. Secara umum OJS 3 meletakkan submission itu di luar. Kalau OJS 2 submission itu ada di dalam about jurnal.
Ya, nanti tinggal dibuka-buka saja, dilihat setiap jurnal punya menu-menu yang agak berbeda. Nanti kalau Anda udah sering lihat, nanti akan lebih familiar. Sekali lagi ya, sangat disarankan tidak submit di Prisma. Di Prisma boleh nggak? Ya boleh, memang itu disiapkan untuk mahasiswa. Tapi ada keuntungan-keuntungan kalau di luar Prisma, apalagi di jurnal-jurnal yang terakreditasi, ya nggak usah khawatir tentang biaya. Tapi ini bayarnya 1,5 juta. Biasanya ya, biasanya. Nanti didiskusikan dengan pembimbing, apakah itu bisa ditanggung oleh pembimbing. Karena kalau misalkan itu submitted ke jurnal terakreditasi, bisa diajukan ke insentif. Nah, insentif itu bisa untuk menutup biaya submission, dan Anda biasanya akan diberikan ya uang transport atau apa. Lumayan kan kalau dikasih 500.000 untuk nambah-nambah biaya ini wisuda. Oke, itu tadi cara melihat author guideline dan template. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan nggak? Iya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan masuk ke hal yang lebih teknis. Ini harus semuanya harus pegang laptop supaya bisa mempraktekkan ini. Saya akan menggunakan template. Kita akan mengimplementasikan Belum ada di body, coba tadi bawa ransel. tolong di ada suara masuk. Beratkan punggungnya di sini. Enggak sini nanti. Operator. Enggak pakai ransel. Alas tadi. Oke. Kita akan mempraktekkan, sekarang akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan template. Tadi kita udah download template-nya. Template-nya positron itu ada di sini. Ya, saya sudah download, jadi saya nggak perlu download. Ini Anda tinggal klik aja. Tolong semuanya klik template positron, atau mau template Prisma juga boleh. Template Prisma ambil di sini, ini Flux ya. Prisma ambil di sini, ambil di template ini. Silahkan di-download. Nah, saya mengambil template-nya positron. Bagaimana cara memasukkan artikel kita yang sudah kita tulis ke dalam template? Nah, ini akan lebih teknis penggunaan Microsoft Word untuk scientific writing. Oke, kita akan mengenal dulu menu dalam Microsoft Word. Kalau yang pakai laptop, pakai handphone mungkin nggak bisa. Menu-menu ini hanya bisa diakses kalau menggunakan laptop. Oke, nah sekarang arahkan menu pada home. Arahkan menu pada home. Di bagian ini, di bagian home ini ada yang namanya style. Coba lihat, saya menggunakan Windows yang paling baru, yang 365 ya, 365. Tapi untuk Windows Office, Microsoft Office 2016 ini kurang lebih sama. Coba lihat di bagian home, kemudian di bagian styles. Jadi menu home ini punya font, jadi ada sub menu font, kemudian sub menu paragraf, kemudian ada sub menu style. Sudah sampai ke situ. Kemudian klik di bagian bawah menu styles ini ada ini nih. Ya ada ada kayak tanda panah ya. Klik situ. Oke. Nah, ini adalah styles-nya. Styles dari si jurnal. Gaya selingkung dari si jurnal ini ada di sini. Jadi judul dicetak tebal dan tiap judul ditulis kapital kecuali bla bla bla. Nah, style yang digunakan style judul. Jadi misalnya ya, misalnya
saya menulis judulnya ini dengan misalnya saya menulis judulnya ini dengan ini judul saya. Kemudian saya salah menggunakan font, misalnya fontnya 12, kemudian warnanya merah, misalnya. Jurnal-jurnal itu sudah menyediakan template yang Anda tinggal klik stylenya, maka ukuran font, huruf dan lain sebagainya akan mengikuti apa namanya? Mengikuti stylenya. Jadi kita lihat dulu dia menggunakan style apa tadi? Stylenya judul. Dia menggunakan style judul. Jadi yang harus kita lakukan adalah kalau misalnya kita sudah mengetik dan kita tidak kita salah warna font segala macam, kita short, kemudian di stylenya kita cari style judul. Oh ini style judul, klik. Ya. Maka pada bagian ini dia akan mengikuti style judul, gitu ya. Cuma ini style judulnya yang kurang nih, harusnya bold. Ya, jadi caranya adalah klik ini, kemudian klik stylenya. Jadi misalnya saya salah nulis nih, misalkan ini judul dengan style yang salah. Misalkan saya menulisnya, saya pakai warna merah, ukuran fontnya 12, saya pakai Arial misalkan. Itu kan fontnya salah, warnanya salah, ukurannya salah kan? Kita short, kemudian kita lihat stylenya judul. Ya, dia langsung otomatis. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Itu adalah cara pertama. Cara pertama untuk menyesuaikan dengan gaya selingkung di template. Kita tulis, kalau misalkan salah, kita cari stylenya. Ada cara kedua. Ada cara kedua ya. Ini cara pertama, saya kembalikan lagi ke template-nya. Ya, misalnya saya punya artikel. Artikel saya judulnya Rekayasa Serapan 2 Foton pada Material Nano. Oh, pakai ada nggak skripsi mahasiswa di sini ya? Coba saya lihat, mungkin ada skripsi mahasiswa di sini yang bisa saya jadikan contoh. Ada nggak? Nggak ada. Gambar kontrol. Oh, ada mungkin. Coba deskripsi, skripsi mahasiswa ICA misalnya. Nah, ini salah satu alumni yang sudah lulus ya. Ini saya ambil judulnya. Ya. Saya ambil judulnya, saya copy. Misalnya saya tuliskan judul ini di file Word ya. Kan biasanya Anda menggunakan file Word kan? Judulnya seperti ini. Times New Roman biasanya, fontnya 12, capitalized words. Ya, misalkan ini judul yang judul skripsinya. Anda mau memasukkan judul ini ke dalam template, kan biasanya gitu kan? Anda copy judulnya, kemudian di paste ke template. Ini di copy, bisa cara tadi ya. Cara tadi adalah diketik manual, kalau misalkan salah, di stylenya disesuaikan dengan style di template itu, atau cara kedua begini. Ini di copy, oke, klik kanan, copy atau Ctrl C, terserah. Kemudian kita masuk ke template. Nah, ini ada satu fasilitas paste di dalam Microsoft Word. Anda klik kanan. Saya ulangi ya, klik kanan. Ya. Kemudian ini paste-nya kan ada banyak nih, paste option. Ini gunakan yang paling kanan ini. Keep text only. Ya. Jadi kalau misalkan Anda paste yang ini, dia akan use destination. Ya salah itu. Berbeda. Kalau yang ini source formatting itu sumber yang kita tuliskan di skripsi kita. Kalau ini
merge formatting, digabungkan. Ini dia berubah menjadi gambar. Nah, Anda pilih yang paling kanan, keep text only. Kalau kita ambil keep text only, dia akan mengikuti style dari itu. Jadi, nah Anda misalkan nggak usah pakai bold ya, kita tulis begini. Tapi begitu kita paste di sini, kita paste, kalau kita pakai yang paling kanan ini ya, nah dia sudah tidak Times New Roman lagi, tapi Cambria 14 bold. Itu tinggal yang bagian ininya dihapus saja. Gitu ya. Begitu juga bagian penulis, abstrak. Jadi klik kanan, pastenya itu paste keep text only. Dia akan mengikuti format dari si template gitu. Untuk memastikan ya Anda bisa lihat stylenya seperti tadi. Klik di sini ya. Klik. Nah, lihat benar nggak ini stylenya sudah abstrak. Tinggal kursornya diarahkan sini, diklik, lihat oh sudah di sini udah abstrak, benar. Kalau yang ini stylenya udah betul nggak? Oh betul, stylenya judul. Bisa kelihatan ya, perhatikan ketika saya mengklik di bagian-bagian tertentu, maka stylenya akan ada di bagian itu. Saya klik yang ini. Oh berarti dia stylenya di tanggal terima. Kalau saya klik yang ini, oh dia section 2. Oh ini beda ya, harusnya section 1 nih. Ya, ini templatenya masih ada. Harusnya menggunakan section 2. Ini masih salah ini. 1 ini seharusnya section 2. Stylenya section 2. Ya, nanti bisa dibetulkan oleh editor. Dia seharusnya section 2. Kalau yang ini, text article. Gitu ya. Jadi misalkan kita copy, paste, kemudian kalau kita copy paste-nya apa adanya, kalau kita tulis dengan Times New Roman, maka waktu di paste, Ctrl V gitu, dia akan Times New Roman. Tinggal kita sortir, habis itu kita cari style text article, dia akan mengikuti formatnya text article yang ada di dalam template. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Saya pelan-pelan aja, karena kalau yang sudah terkait dengan teknis ini harus pelan-pelan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah oke? Bisa kita lanjutkan? Oke. Nah, saya cek dulu. Pengguna style, persamaan. Persamaan ini juga mahasiswa banyak yang masih manual sekali cara menulis persamaan. Saya akan tunjukkan ada masalah dengan menulis persamaan secara manual ya. Saya tunjukkan ini. Saya akan buka file halaman baru. Persamaan ini adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung berikut ini adalah persamaan Newton. Berikut ini adalah persamaan Newton 2. Biasanya yang Anda lakukan adalah insert gitu kan. Kemudian equation. Kemudian Anda tulis persamaannya di sini. Sigma F. F sama dengan M dikalikan A. Kemudian kalau dia vektor, kita tulis dengan tegak dan huruf besar. Nah, biasanya Anda tambahkan kan penomorannya begini kan? Misalkan nomor 1 gitu. Ini bisa menimbulkan masalah karena ketika kita tulis seperti ini nama stylenya ini profesional. Nama stylenya profesional. Tapi kalau kita tambahkan aksara apapun lah, 1 atau 2, dia menjadi stylenya inline. Jadi penulisan
persamaan itu bisa inline. Inline itu persamaan ditulis bersamaan dengan teks atau dia tidak inline. Tidak inline artinya ya seperti ini. Ini tidak inline. Kalau sekedar sigma F sama dengan M kali A nggak akan kelihatan perbedaan ukurannya. Tetapi kalau persamaannya lebih kompleks, nanti kelihatan perbedaan ukurannya. Makanya kalau misalkan Anda lihat ya mungkin skripsi atau proposal senior-seniornya, perhatikan aja. Kadang-kadang ada beberapa skripsi yang persamaan ini ukurannya lebih besar, persamaan ini ukurannya lebih kecil. Padahal sudah di fontnya, ukuran fontnya sama. Nah itu karena pengaruh inline, persamaan itu ditampilkan inline atau tidak. Biasanya dosen pembimbingnya pun sudah capek. Kesalahannya terlalu banyak. Kalau dosen pembimbingnya yang membetulkan, nanti skripsinya jadi skripsi dosen pembimbingnya. Nah sekarang kita mau buat supaya persamaan ini rapi. Bagaimana supaya persamaan ini rapi, dan kalau misalkan kita kasih numbering, misalkan nomor 1 atau nomor 2, persamaan ini tidak diperlakukan sebagai persamaan inline. Di jurnal positron itu sudah diberikan solusinya. Solusinya adalah persamaan itu diletakkan ke dalam tabel seperti ini. Jadi kalau misalkan kita tuliskan persamaannya di dalam tabel, ya, misalnya kita tuliskan persamaannya di dalam tabel. Saya buat tabel, insert, table, biasanya 2 saja. 1 untuk nomor yang di sebelah kanan, 1 untuk persamaan. Saya tinggal insert equation. Ya, ini saya tinggal tuliskan di sini persamaannya. Nanti tolong saya diingatkannya kalau waktunya mau habis. Ini misalnya apa? Misalnya, sorry, ini saya tulisnya LaTeX. Misalnya saya mau nulis A atau apa? I do misalkan persamaan Schrödinger ya. I do psi per do t sama dengan kalau satu dimensi saja, ini do x. Nah, misalkan atau persamaan gelombang lah, ya sama aja lah. Misalkan persamaan ini, persamaan asal-asal aja, yang bentuknya seperti persamaan gelombang. Ya ini kan ada pernya ya, atau persamaan gelombang aja lah, biar lebih familiar. Ini seper V ya, di sebelah sini 1/V. Ini kalau persamaan gelombang, ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 2. Oke, jadi misalkan kita, ini kan persamaan gelombang ya, tulis persamaan gelombang. Kalau misalnya kita tuliskan di sini, nah dia kan mengecil kan, kelihatan nggak? Kalau yang tadi kan yang persamaan Newton, dia nggak terlalu kentara perbedaannya. Tapi kalau misalkan yang persamaan gelombang, terus kita mau tulis 1 gitu, dia langsung mengecil. Jadi nanti ukuran fontnya tidak bagus. Satunya kita tulis di sini. Jadi kan dia terpisah tuh antara di mana meletakkan persamaan, kemudian di mana meletakkan penomoran persamaan. Nanti di skripsi ditulis begitu ya. Ini sama nih, yang skripsi atau template ya apa penulisan artikel di jurnal. Cara yang kita lakukan, trik yang kita lakukan begini. Yang pertama, yang kedua penomoran. Nah ini mahasiswa sering manual. Manual itu memusingkan dosen yang memeriksa. Karena kami harus mengecek betul nggak itu persamaannya persamaan 1, persamaan 2, urutannya betul nggak. Misalkan direvisi tuh, revisinya mayor, banyak direvisi. Persamaan ini udah nggak usah ditampilkan.
Jadi berubah urutan persamaannya karena ada yang dihapus. Bagaimana supaya penomoran-penomoran yang kita lakukan seperti kita menggunakan mesin tik itu sekarang kita lakukan secara otomatis. Nah, Word itu memiliki fasilitas yang namanya caption. Letaknya di mana? Letaknya ada di reference. Silakan klik reference. Biasanya agak lama sedikit. Setelah muncul menu reference, sub menunya itu ada table of content. Jadi reference itu isinya ada table of content itu daftar isi untuk membuat daftar isi otomatis. Jadi di sini Anda bisa membuat daftar isi otomatis, semua yang berbau otomatis. Referensi otomatis, penomoran otomatis itu ada di menu references. Di mana untuk membuat penomoran otomatis itu ada di bagian yang namanya caption. Jadi klik insert caption ya. Tolong dipraktekkan pelan-pelan. Nah, default itu apa? Secara apa default apa sih? Default apa? Secara apa default ya? Defaultnya udah pokoknya defaultnya lah. Defaultnya yang ada di dalam caption itu ada tab equation, ada figure, kemudian ada figure itu gambar ya. Saya hapus dulu yang gambar ini, delete. Jadi secara default itu sudah ada ini equation, figure, table. Cuma skripsi kita atau artikel yang kita tulis di jurnal itu kan tidak menggunakan bahasa Inggris secara umum ya. Yang untuk Anda kan nggak menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita harus membuat caption sendiri. Sebenarnya di ini udah ada, tapi pakai bahasa Inggris. Figure. Nanti kalau misalkan Anda buat otomatis nanti figure 1. Padahal kan seharusnya gambar 1 gitu kan. Gambar 2 persamaan 3 persamaan. Jadi ini yang perlu Anda lakukan adalah membuat caption dulu pakai bahasa Indonesia. Itu di new label. Tambahkan label baru. Karena ini persamaan, kita tulis persamaan. Oke. Nanti kalau gambar, nanti kita tulis gambar. Your internet connection is unstable. Suara saya mudah-mudahan tidak putus-putus ya. Sudah? Nah, kalau sudah, persamaan ini, kalau misalkan kita masukkan langsung begitu, dia akan tertulis persamaan 1. Padahal biasanya di dalam persamaan itu kata-kata persamaannya tidak ada, cuma 1 saja kan. Persamaan gelombang, kemudian ininya 1, habis itu 2 gitu kan. Nah, berarti ini harus kita modifikasi lagi. Jadi tadi di insert caption, insert caption. Nah, ini kita penamaan penamaan gambar, ini yang disebut sebagai label. Jadi gambar 1, ikan yang sedang berenang di kolam. Nah, tulisan gambar 1-nya itu disebut sebagai label. Informasi yang mengikutinya itu namanya caption. Dia bilang exclude label from caption. Berarti yang labelnya persamaan. Satunya itu captionnya. Jadi kita klik ini. Maka dia akan muncul 1 saja. Kita okekan. Oh ya, biasanya ada beberapa jurnal, ya ini untuk antisipasi ya. Ada beberapa jurnal, untungnya positron tidak begitu. Positron dan skripsi tidak seperti itu. Positron dan skripsi kita menggunakan huruf Arab. Ada juga yang meminta huruf Romawi. Bagaimana kita mengubah kalau pesan ini dimintanya huruf Romawi? Di numbering. Sebelah kanan. Numbering, ini kan 1, 2, 3. Persamaan sih jarang ditulis ABC ya. Ada beberapa jurnal luar. Saya pernah lihat itu numbering jurnal, numbering equation ya, persamaannya itu menggunakan ini. Menggunakan begini. Huruf apa? Romawi tapi huruf kecil. Jadi itu sesuaikan saja. Tapi kalau deskripsi Anda dan jurnal kita secara umum itu persamaan atau numbering dari persamaan
Oke, ya kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau Anda lihat, stylenya ini masih salah. Stylenya ini dia masih miring, kemudian fontnya abu-abu. Padahal kan kalau misalkan kita lihat positron misalnya ya, positron ini dia tulisan ini harus menggunakan Cambria, nomornya 10, ukuran fontnya kemudian tertulis tegak. Nah, gimana supaya kemudian kita short. Aduh, internet saya nggak stabil ya. Belum masuk ya? Udah masuk belum? Saya sekarang kok beda nih? Baru muncul. Oke, saya ulangi ya. Ini kan masih bentuknya begini. Padahal di positron itu ada tanda kurung. Ini kita begini, kita kasih tanda kurung. Tapi ini stylenya belum mengikuti stylenya positron. Bagaimana supaya mengikuti stylenya positron? Kita blok. Mudah-mudahan sekarang sudah lebih bagus. Oke. Ya, jadi kita tuliskan. Saya ulangi ya. Ini kan aslinya begini nih. Tapi di positron katanya ada tanda kurung. Kalau di skripsi pakai tanda kurung nggak? Ada yang sedang skripsi atau tulis proposal pakai kurung nggak? Persamaannya. Ada yang sedang skripsi, tadi saya lihat ada. Siapa? Hah? Ya, kalau yang pakai ya. Kalau skripsi pakai kurung, tambahkan kurung ya. Cara mengubah stylenya adalah di short. Ya, short. Kemudian cari kita ke menu style lagi. Kita ke menu style itu ada di mana tadi? Ada di home kan? Klik home, kemudian klik di sini. Sudah, kita cari caption. Nah, ini dia caption. Cara mengubahnya gimana? Kita klik kanan. Ya, saya ulangi pelan-pelan ya. Ini kalau tutorial begini ini harus pelan-pelan. Short, pergi ke menu home, kemudian di bagian style, klik yang ada tanda panah ini, cari caption, sudah, klik kanan, kemudian ada modify. Klik modify, klik kiri. Nah, ini Anda tinggal ubah tadi apa? Stylenya, lupa saya. Itu pakai apa? Ya, misalkan lah ya. Misalkan saya pakai ini tidak cetak miring, tegak. Warnanya adalah warna hitam. Yang ini saya ganti. Kemudian misalkan saya ininya Times New Roman. Misalkan ya. Misalkan yang diminta adalah Times New Roman. Pokoknya sesuaikan dengan style skripsi. Kalau skripsi bilang Times New Roman, ya ubah Times New Roman. Kalau di template jurnal bilang Arial, ya ubah Arial. Pokoknya sesuaikan dengan style atau gaya selingkung yang diminta. Kemudian ukurannya berapa? Misalkan ya, ini misalkan deskripsi mintanya 12 ya ganti 12. Kalau di artikel jurnal, template jurnal mintanya 10 ya ganti 10. Sesuaikan dengan yang diminta. Kalau kita oke, dia akan langsung berubah seperti itu. Coba saya sesuaikan dengan stylenya positron aja. Tolong saya dibantu Cambria nomor 10. Cambria nomor 10 ya. Short, caption, modify. Ini saya ubah Cambria nomor 10. Ya, ini sudah sesuai dengan style positron. Oke. Nah, masih ada satu masalah nih. Ngeliat nggak ada masalah? Si penomorannya ke atas. Persamaannya di tengah. Apalagi kalau persamaannya itu yang sampai 3 deret atau apa, nanti kelihatan sekali. Supaya dia ada di tengah, bagaimana?
Supaya dia ada di tengah, kita short semuanya, semua sel. Kemudian kita klik kanan, kemudian table properties. Saya ulangi, short semua sampai habis. Klik kanan, ini untuk yang skripsinya banyak persamaan nih, harus ikut ini, seharusnya diwajibkan sama dosen pembimbingnya. Kemudian table properties. Setelah itu, di bagian cell, ini kan menunya ada table, row, column, cell, alt text. Di bagian cell, itu ada top, center, bottom. Berarti yang kita pakai yang center. Maka dia akan menyesuaikan. Tetapi masih ada tetapinya. Tetapi ini masih kelihatan agak atas. Apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi adalah, itu tadi bagian centeringnya udah kita atur. Seringkali setelah paragraf atau setelah line itu ada jeda. Jedanya itu kita lihat, bukan jeda apa, spacing ya. Cara melihat spacing itu ada di menu home, kemudian paragraf. Anda lihat di sebelah sini. Ya, di menu paragraf lihat sebelah sini, klik di sini, kemudian line spacing option. Kalau di sini yang persamaannya sudah 00. Oke. Kalau yang ini kita lihat line spacing option-nya. Nah, satunya 0, yang di atasnya 0, yang di bawahnya 10. Makanya dia akan menekan ke bawah. Ya ini kita nolkan juga. Kalau kita nolkan dia akan seimbang atas bawah. Jadi kalau Anda melihat sudah ditengahkan tapi masih tidak imbang, lihat line spacing-nya. Ya. Saya ulangi. Jadi kalau kita cek dulu yang ini, yang sebelah kiri ya. Line spacing-nya bagaimana? Line spacing itu ada di menu home, kemudian yang ini nih. Di samping yang ada paragraf, di sub menu paragraf, klik di sini, lihat line spacing. Oh, sudah 00. Oke. Terus yang ini, lihat line spacing-nya. Oh, yang bawahnya 10, makanya dia ketekan. Yang bawahnya spacing-nya lebih besar. Kita nolkan, kemudian kita oke. Maka dia akan ada di tengah. Oke? Nah, kalau sekarang kita lihat positron ini, dia si persamaannya ini rata kanan, atau rata kiri, atau tengah-tengah. Coba kita lihat ya. Persamaan dilakukan dengan menggunakan ini, persamaan ditampilkan rata kiri katanya. Nomor persamaan itu rata kiri. Kalau dia rata kiri, berarti ini kita ratakan kiri. Ya, tinggal kita ratakan kiri itu yang ini ya. Dah, dia rata kiri. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Clear? Kalau diikuti. Akan bisa diikuti. Akan bisa dipraktekkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Anda pasti nggak pernah melihat di dalam skripsi atau artikel di jurnal ada batas hitam itu kan. Batas tabelnya itu kan nggak pernah kan, pasti dia kosong kan. Bagaimana cara kita menghilangkan ini? Cara menghilangkannya adalah kita masuk ke menu insert, ya. Kemudian kita klik tabel kita. Saya ulangi ya. Ini kan sebelumnya kita di menu home tuh untuk memodifikasi itu. Kalau tabel itu di bagian insert menunya. Masuk di menu insert, klik tabel kita, kemudian table, mana? Oh, jangan-jangan di menu home. Saya juga kadang-kadang lupa. Kita mau menghilangkan bordernya. Di desain mungkin, bukan. Layout, references, bukan. Review. Desain kah? Bukan. Atau klik kanan mungkin ada. Border style. Oh, bukan. Nah, ini kok saya jadi lupa nih. Bentar ya. Oh, ini. Sorry, itu ada di paragraf ya. Ada di menu paragraf ternyata. Jadi kita blok, kemudian dia ternyata ada di home menu paragraf. Sorry, saya lupa. Itu no border. Ya, maka bordernya akan hilang. Ya, maaf. Sudah tua jadi gampang lupa. Gimana?
Sampai sini bisa oke? Nah, sekarang kita lihat apa lagi nih yang harus dibicarakan. Penggunaan style, penggunaan persamaan menggunakan tabel, equation alignment. Nah, ini terutama untuk yang bimbingannya Pak Azrul, teori, bimbingannya Pak Hasan, yang teori-teori yang banyak persamaan. Biasanya persamaannya itu kita menulis ada beberapa ya, bimbingan saya juga mungkin perlu ini. Ada beberapa persamaan yang itu kita harus ratakan. Si persamaan itu harus rata, karena kalau nggak rata nanti jelek. Saya coba lihat skripsi mahasiswa, misalnya yang ada persamaannya. Hero misalnya ya. Kita lihat nih skripsinya Hero. Seperti apa bentuk persamaan yang dia tulis. Nah, misalkan ini. Mana kelewatan. Nah, ini. Ini kan ada persamaan, dia tulis beberapa persamaan. Kemudian tanda sama dengannya mau dibuat sama. Bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi ditulis per tabel. Kemudian nanti bagian akhir itu baru dikasih numbering. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua. Jadi misalnya, ya, kalau mau nulis persamaan yang lain lagi gimana? Ini tinggal copy aja. Persamaan berikut, persamaan, contoh persamaan lainnya. Contoh persamaan lainnya. Nah, ini tinggal kita ganti ini aja. Kita ganti persamaannya. Tapi kan ini satu-satu. Gimana supaya dia otomatis? Supaya otomatis, Ctrl A. Saya ulang ya. Copy yang di atas, kemudian paste. Kalau misalkan itu formatnya sudah oke. Kemudian bagaimana? Ini kan persamaan satu, ini kok satu lagi. Gimana supaya jadi persamaan dua? Ctrl A. Klik kanan di bagian yang ada bayang-bayang. Klik kanan. Kemudian update field. Coba lihat yang di sebelah kanan itu satu-satu. Ketika saya tulis update field, dia akan seperti magic gitu. Langsung otomatis dia menjadi dua. Nah, misalnya saya mau mana tadi skripsinya Hero, saya ambil persamaan ini. Kemudian di bawahnya ada saya tuliskan persamaan lagi. Jadi caranya bisa dua, Anda buat lajur-lajur, kemudian persamaannya taruh di bawah, atau saya ambil dua aja atau tiga lah ya. Ya, ini masalah preferensi saja. Preferensi itu apa? Masalah kesenangan saja. Kesenangan Ya, kesenangan lah. Preferensi itu apa sih bahasa Indonesianya? Ya, preferensi lah. Anda bisa pakai buat lajur-lajur atau seperti ini, itu dalam satu tabel. Ya, dalam satu tabel, tapi kita mau persamaannya diratakan. Ini kita pastikan dulu bahwa fontnya sudah sama. Kambriamat 12, Kambriamat 12, Kambriamat 12. Ya. Nah, ini kan tidak tidak rata kan? Kalau mau kita ratakan bagaimana? Pertama, jarak antar persamaan itu biasanya dibuat berapa gitu. Kita harus atur dulu di bagian ini spacing. Ya, ini kita buat 00 semua berarti. Jarak antar persamaannya semua kita buat 00. Oke. Yang ini 0 juga. Ya. Oke, nah kalau misalkan kita mau meletakkan semua persamaan ini dalam satu tabel, dalam satu sel bagaimana supaya dia align? Itu caranya adalah kita ambil semua, kita short, kemudian klik kanan,
Kok tidak ada align ini? Split cell, border, insert. Coba saya ke insert equation. Ya, jadi apa namanya? Anda short, kemudian klik kanan, nanti ada align add sama dengan. Nah, dia akan menyejajarkan di sama dengan. Saya ulangi ya. Ada yang sudah mencoba dan nggak bisa? Saya ulangi, saya ulangi. Ini persamaannya. Ini saya masuk ke menu equation dulu. Karena tadi saya copy paste, formatnya agak berubah. Insert equation. Kadang-kadang dia suka muncul begini nih. Nah, ini klik aja convert ke ini. Jadi kalau misalkan bentuk persamaannya itu kayak tadi agak berantakan gitu ya. Ini berantakan. Anda klik di sini. Convert ke bentuk ke bentuk seharusnya. Jadi klik aja convert. Ya kan seperti itu. Nah, kalau sudah berarti dia sudah dalam format yang seragam, klik kanan nanti akan muncul kayaknya harus di menu ini ya, menu equation. Harus di menu equation. Ya, jadi kita ada di menu equation, klik kanan, kemudian kemana? Ya, harus di short semua. Jadi shortnya nggak boleh setengah begini, tapi harus di short dari yang paling awal terus sampai yang paling akhir. Klik kanan, align add sama dengan, klik, maka dia akan ke sama dengan. Ya, dicoba dulu. Saya tunggu. Ada yang tidak bisa? Tidak muncul seperti itu? Gimana? Sudah bisa semua? Kalau sudah bisa, saya lanjutkan. Kalau masih ada kendala, boleh ditanyakan. Sudah? Bisa? Nah, kalau sudah bisa, masih ada satu masalah ini. Persamaan itu kita mau persamaan itu selalu letaknya yang paling bawah. Jadi dia selalu sejajar dengan apa nomor persamaan? Nomor persamaan. Kita selalu mau nomor persamaan itu sejajar dengan persamaan itu. Artinya kita mau nomor persamaan ini ada di bagian yang sejajar dengan bagian paling bawah, ya kan? Padahal dia ada di tengah. Bagaimana supaya dia sama dengan yang paling bawah? Ya udah kita short saja seperti tadi ya. Kita short, klik kanan, table properties, kemudian bottom. Saya ulangi, klik kanan short cell itu yang mau kita modifikasi, klik kanan, table properties, bottom. Tapi kalau bottom dia terlalu bawah, dia nggak sama dengan si persamaan air. Ya nggak masalah. Tadi kan ada fasilitas satu lagi namanya spacing alignment kan? Nggak? Spacing alignment itu ada yang di paragraf ini. Jadi tinggal kita short spacing alignment, kasih aja jarak di bawahnya itu misalkan 6. Coba-coba aja. Udah ini belum? Oh ya kayaknya 6 udahlah nih. Udah sejajar dengan persamaan paling akhir. Berarti sudah. Kalau rasanya kurang naik, tinggikan lagi. Kalau rasanya belum naik, naikkan lagi misalkan jadi berapa? Jadi 8 misalnya ya. Ya. Kayaknya 8 ketinggian deh. Kayaknya 6 tuh yang benar. Saya ubah menjadi
6. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kita sudah tahu cara memasukkan persamaan, kita sudah tahu cara mengalign bisa 2. Bisa Anda buat tabel banyak, kemudian align secara manual, atau seperti yang saya lakukan, semua persamaan itu dalam satu sel, kemudian klik kanan align di bagian sama dengan. Nanti dia akan mengikuti itu. Jadi tampilan dari persamaannya menjadi bagus ya, menjadi rapi. Ukurannya seragam, semuanya seragam. Kenapa yang atas beda dengan yang bawah ya? Karena yang atas itu 11, yang ini kita buat 12. Kalau mau disamakan ya 11 juga. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Atau bisa saya lanjutkan? Bisa saya lanjutkan ya? Oke. Yang di rumah bagaimana? Yang online? Is there any question? Jadi mudah-mudahan setelah mengikuti Rabuan kali ini, terutama Anda-Anda yang banyak menuliskan persamaan itu sudah tidak membuat dosen pembimbingnya shock lagi ya. Lihat persamaan yang ukurannya beda-beda, dituliskan dengan berantakan ke kanan kiri. Mudah-mudahan setelah mengikuti ini Anda semua mahasiswa fisika sudah bisa menulis dengan rapi sesuai dengan template di skripsi maupun di artikel ilmiah. Kemudian saya mau menunjukkan satu lagi. Kalau misalkan Anda ada satu alat, satu editor dan compiler untuk memproses menuliskan artikel ini, namanya LaTeX, ya, LaTeX, LaTeX. LaTeX ini banyak disukai oleh fisikawan, matematikawan karena terutama pada saat menulis persamaan itu kita bisa kalau ini kan kita mau nulis persamaan, misalnya kita klik insert, kemudian equation, kemudian kalau mau nulis eksponensial gimana? Kita tulis kita cari satu-satu, gitu kan? Kalau di LaTeX itu kita tinggal menuliskan code. Jadi misalkan saya mau menulis alpha, kalau di sini, kalau di Word itu saya harus cari alpha. Alpha yang mana ya? Alpha. Oh, alpha ini. Ini namanya what you see is what you get. WYSIWYG istilah dalam komputer. Di LaTeX itu kita menulis what you mean is what you get. Apa yang Anda maksud itu yang Anda dapatkan. Nah, sekarang Office yang versi 2016 ke atas, dia juga memungkinkan kita, selain dengan klik-klik what you see is what you get, itu kita bisa juga mengatakan kepada Microsoft Word apa yang kita maksud. What we mean, apa yang kita inginkan. And then finally that's what we will get. Misalnya, kalau saya menulis alpha, itu saya klik di sini ya. Saya cari mana alpha. Nah, alpha. Buat saya yang terbiasa mengetik what you mean is what you get, cara itu tuh lambat. Saya lebih senang saya menulis apa? Saya mau menulis alpha. Maka dia akan berubah menjadi alpha. Tetapi kita harus menggunakan backslash di depannya. Kalau di LaTeX itu menggunakan $, ya, untuk persamaan. Kita menggunakan backslash, misalkan saya menulis beta. Saya tulis beta, dia akan seperti itu. Atau bisa juga kita menggunakan konsep what you see is what you get. Kita cari dulu. Beta. Ini beta. Gamma, misalkan ya. Ups, gamma kurang M1 ya. Gamma, kalau Anda spasi, ya, ketuk spasi, dia akan berubah menjadi gamma. Jadi Microsoft Word, Office 2016 ke atas, itu juga memungkinkan kita untuk, ya walaupun tidak terlalu banyak gitu, tapi paling enggak untuk orang yang terbiasa, saya lebih senang mengetik
dibandingkan saya mencari simbol-simbol itu, dia menyediakan fasilitas what you mean is what you get. Apalagi ya, alpha, gamma, misalkan infinity. Bukan apa, prop 2. Ya, jadi misalkan gambar panah ke kanan. Gambar panah ke kanan itu kan kita cari insert, kemudian equation, mana panah ke kanan? Arrow ya, arrow panah ke kanan kita tulis begini kan. Tapi kalau saya tinggal tulis right arrow, dia akan menjadi panah ke kanan setelah saya spasi. Kemudian apalagi ya? Kanan, ya macam-macam lah. Intinya semua simbol-simbol ini itu ada Unicode-nya, ada Unicode apa sih? Ada simbolnya yang kita bisa mengetikkan kemudian dia muncul. Misalkan ini turunan parsial. Turunan parsial itu saya menulisannya partial, ya. Nah, dia akan seperti huruf do gitu. Atau saya cari di sini. Itu turunan parsial itu berarti apa ya? Apa ya? Ya nanti dicarilah. Dicari di bagian sini. Epsilon misalkan. Epsilon. Ups. Ya, dia akan menjadi ini. Bagaimana kalau epsilon yang ada lekukannya di tengah? Ini kan epsilon kan ada dua kan? Epsilon yang seperti ini, ada epsilon yang lekukan di tengah. Kalau ada lekukan di tengah itu namanya var epsilon. Nah, coba Anda lihat, itu seperti huruf E. Ada lekukannya di tengah. Kalau saya tulis epsilon saja, ya kan E-nya seperti itu. Ya. Jadi persamaan itu bisa ditulis secara what you see is what you get atau what you mean is what you get. Kemudian bagian terakhir dari persamaan. Waktu kita juga udah mau habis nih. Beberapa mahasiswa, terutama yang apa, misalkan menggunakan matrik nih, ini ya yang bimbingan Bu Nana mungkin ada yang menggunakan matrik. Misalkan ada metode di dalam analisis citra itu namanya GLCM. Ya. Kemudian Anda mau menunjukkan misalkan iterasi dari penghitungan GLCM itu mau menunjukkan perhitungan GLCM secara iteratif. Kemudian mau menuliskan matrik. Nah, bagaimana matrik? Matrik itu seringkali saya bilang, misalkan coba matriknya 5x5. Nggak ada di menunya matrik 5x5. Di menu itu paling banyak matriknya itu berapa nih? 3x3. 4x4 aja nggak ada gitu. Padahal kita bisa membuat matrik yang lebih besar dari itu dengan bahkan kalau kita buat matrik 2x2. Saya mau buat matriknya ini 5x5 gimana? Oh ya, matrik itu biasanya ada tanda kurung ya. Ini kita kasih tanda kurung dulu. Ini kita kasih tanda kurung, insert, equation. Nah, ingat setiap dia muncul kode-kode seperti ini, klik aja convert. Nanti dia akan muncul dengan format yang seharusnya. Tanda kurung itu ada di bracket, kita klik bracket, matrik itu biasanya ya bisa ditulis seperti ini, square bracket, atau seperti ini, boleh dua-duanya. Saya misalkan menggunakan ini ya. Pak Azrul misalnya, minta itu matriknya bukan 4x4, tapi di sini menunya paling banyak 4x4, 5x5. 4x4 apa 3x3 tadi? Coba kita lihat. Di sini paling banyak 3x3. Pak Azrul, yang bimbingan Pak Azrul harus menulis, atau Pak Hasan, atau saya, harus menulis matriknya 4x4 atau 5x5. Bagaimana caranya? Caranya sebenarnya mudah sekali. Kita klik di bagian salah satu sel, kemudian kita klik kanan, ya, kemudian insert. Nah, itu dia bilang insert row before. Masukkan row itu
baris, kolom itu yang vertikal ini kolom. Row itu yang begini. Kalau dia bilang insert row before, artinya insert satu baris sebelum yang kita klik. Jadi kalau misalkan ini saya tulis matriknya 1, 3, 4, 5. Kalau saya klik sini, kemudian saya klik kanan, insert row before, berarti sebelum angka 1 itu, sebelum baris yang ada angka 1, itu saya menambahkan menambahkan row tambahan. Nah, sebelumnya berarti yang atas ya, yang awal. Ini kan setelah. Kalau setelah, dia akan menambahkan antara 1 dan 4. Coba ya, kita klik kanan, insert after. Nah, dia akan menambahkan antara 4 dan 5. Jadi kalau kita mau membuat matrik, misalkan 4 kali 4 ya tinggal kita tambahkan seperti tadi aja. Ini klik di sini, saya tambahkan insert, berarti kolom, ya kan? Kalau tadi saya menambahkan row, sekarang saya menambahkan kolom. Terserah mau before atau after. Jadi ini kita bisa dengan melakukan kolom mana? Dengan melakukan cara yang sama kita bisa bahkan matrik 100 kali 100 pun bisa. Jadi setelah mengikuti workshop ini, setelah mengikuti rabuan ini, ya harapan saya tidak ada lagi maksudnya bilang ini dituliskan matriknya sekian kali. Nggak ada di dalam menunya Word. Ya memang nggak ada kalau dilihat di insert ini, tapi bisa row dan column itu bisa ditambahkan dengan mengklik kanan, kemudian insert row atau column before atau after. Oke? Nah, itu matrik. Kemudian untuk orang teori, bukan cuma teori. Saya pernah menguji, tapi udah agak lama ya, bimbingannya Pak Ikhlas. Pak Ikhlas sudah pindah ke Universitas di Sambas sana. Ada mahasiswa yang menggunakan metode artificial neural network. Kemudian dia menuliskan faktor bobot. Jadi faktor bobot itu ada kalau nilainya antara sekian sampai sekian, dia sama dengan ini, sekian sampai sekian sama dengan ini gitu. Itu biasanya kita menggunakan notasi curly bracket. Jadi biasanya kita menggunakan notasi ini. Mana curly bracket? Curly, 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 curly. Nah ini. Biasanya kita menggunakan notasi ini. Kelihatan? Sama persis kalau kita mau menambah sampai 4 atau 5, bisa. Jadi misalkan ini 3 kan? Kita mau menambahkan 1 lagi bisa. Kita tinggal klik sini, insert, before atau after. Ya. Kemudian, kita juga bisa membuat persamaan itu dengan equation, kemudian bracket, ya bisa juga pakai begini ya. Bisa juga, jadi untuk membuat persamaan, misalkan faktor bobot, atau misalkan kalau di kuantum itu ada namanya delta Kronecker. Jadi delta Kronecker itu, oh iya, satu lagi. Kalau Anda mau membuat subscript, itu garis bawah. Jadi misalkan ini saya tuliskan delta. Delta kan, kalau saya membuat subscript, itu garis bawah begini. Itu tinggal saya spasi aja, dia akan langsung muncul. NM. Kalau pangkat gimana? Kalau pangkat itu saya pakai ini. Ya, jadi kalau bawah itu kan daripada Anda klik-klik gitu kan, mendingan dihafalkan aja. Kalau pangkat itu gitu, kita spasi dia akan muncul. Gitu ya. Nah, saya mau membuat subscript. Delta NM, kalau N sama dengan M, N sama dengan M, dia nilainya 1. Kalau N tidak sama dengan
M, oops, N, tidak sama. Jadi kalau sama dengan tuh sama dengan, kalau tidak sama dengan tuh not equal. Not equal itu N, E, Q. Ya. Tidak sama dengan itu N, E, Q. Spasi. Dia deltanya sama dengan 0. Misalnya Anda bukan, jadi ini ada, kalau cuma 2, itu bisa kita ada menunya. Tadi itu yang insert, equation, kemudian yang di bawah ini. Bagaimana kalau ada 3 nih, ada 3 atau 4, ya sama persis seperti tadi. Anda short aja, oops, klik kanan, kemudian insert equation before atau insert equation after. Tinggal dituliskan gitu ya. Oke, jadi intinya jangan melihat bahwa di menunya cuma ada itu, kemudian misalnya cuma ada 2, maka terbatas hanya 2. Itu bisa ditambahkan. Oke, sebelum saya lanjutkan ke gambar, jadi itu dari persamaan, membuat persamaan, numbering, otomatis, kemudian matrik, kemudian persamaan-persamaan yang memerlukan lebih dari 1 sama dengannya apa conditional ya. Jadi kalau misalkan kondisi tertentu nilainya berapa, kondisi tertentu nilainya berapa, sudah. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan dengan bagaimana memproses gambar. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa. Nah, sekarang kita masuk ke pemrosesan gambar. Kita akan melihat kalau tabel, saya rasa nggak perlu dibahas. Tabel hampir semua saya tidak pernah lihat ada masalah. Yang biasa masalah itu gambar. Nah, tadi saya baru membimbing itu ada gambarnya di mana, labelnya di mana. Itu nggak boleh. Jadi gambar sama caption dan label ini harus selalu menjadi satu. Dia tidak boleh berpisah. Dia harus selalu berdekatan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita membuat supaya dalam skripsi atau paper yang kita tulis, yang kita submit ke positron atau Prisma atau Flux dan lain sebagainya itu sesuai dengan template yang dia benar-benar mewajibkan tidak boleh pisah ini antara gambar dengan ini. Nah, caranya adalah saya lanjutkan sekarang dengan gambar. Oke, saya cek dulu apakah semua materi ini sudah tersampaikan. Style, persamaan menggunakan tabel, equation alignment sudah, matrix sudah, cross reference, penomoran otomatis sudah. Sekarang gambar. Nah, gambar itu saya ada triknya juga. Saya masuk ke halaman 2 ya. Misalnya saya mau mencari gambar yang cute aja, apa gambar kucing. Ya. Misalnya kita mau ini ya. Saya mau men-save image as, oh bukan ini ya, bukan JPEG. Kita cari yang gambarnya oke, save image. Wah, formatnya kok nggak ada yang ini ya. Saya mau cari formatnya yang JPEG biar tidak download. Nah, dia harus di-download ternyata. Saya download. Bentar, lagi proses agak besar kayaknya nih. 4,1 mega.
Saya ambil gambarnya, saya letakkan di folder Rabuan. Nah, misalnya saya mau meletakkan gambar ini. Bagaimana cara kita meletakkan gambar? Jadi supaya tidak supaya tidak berantakan, caranya adalah Anda klik insert, ya. Tadi kan dari menu home, sekarang ke menu insert, kemudian shape, kemudian ambil ini yang rectangle dan gambarkan rectangle tersebut. Mana insert, shape, rectangle, gambar